Orang ngomong berkurban itu mahal, Pak. Kan kita sistemnya tabungan kurban itu untuk meringankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini kita sedang berkunjung ya di pos kamlingnya RT 1 RW 8 gitu. Nggih. Gitu Bu RT ya. Nggih. Nah, ini Bu RT kita yang luar biasa. Nanti kita akan tanya-tanya itu. Di pos kamling ini ada apa aja? Dan ini pos kamlingnya nih istimewa nih ya. Ya, ini di depan terasnya rumah warga nih ya. Bu RT, monggo Bu RT bisa perkenalkan diri dulu Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizkia, Ibu RT dari RT 01 RW 08 Kelurahan Kaliwates. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerabuhannya Bapak Lurah sama Bapak Indra dalam rangka peninjauan pos kamling nggih Pak nggih. Di sini yang kita unggulkan yang ada lah, bukan kita unggulkan, cuma ada kegiatan di sini itu yang pertama itu di mana kita sudah berjalan alhamdulillah sekitar 2 tahun lebih untuk program Ibu-ibu PKK. Sudah ada peninjauan jentik-jentik nyamuk setiap 1 bulan sekali oleh pengurus PKK. Terus untuk bapak-bapaknya ini bapak-bapak pengajian di mana dilaksanakan setiap hari Minggu malam Senin. Di situ selain pengajian itu juga kita memberitahukan tentang program apa yang sedang kita jalankan atau untuk kedepannya program kerja kita apa. Dan di pengajian itu kan sistemnya kita itu transparasi ya Pak ya, transparan. Jadi uang kas RT kita florkan di forum, terus kita keluarkan untuk apa aja seperti itu. Terus di sini juga ada tabungan kurban di mana sudah berjalan kalau sapi sih masih 3 tahun ini Pak. Tapi sebelumnya itu kambing kita bisa sampai. Kambing atau domba? Kambing Beda ya? Domba sama kambing ini. Kambing Pak, kebanyakan kambing. Tahu kambing itu yang kayak kambing Jawa itu loh Pak. Iya kalau itu. Domba enggak? Oh ada juga. Pernah. Oh, Iya yang putih. Sama sebenarnya. Iya sama sebenarnya. Seperti itu karena mungkin kan tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa mencapai 7 atau 8 kambing. Jadi pengurus-pengurus itu gimana kalau kita alihkan ke sapi aja. Jadi yang biasa berkurban setuju kita laksanakan program tabungan kurban itu Pak. Terus untuk keamanan sendiri alhamdulillah di RT kita tuh sudah terpasang 7 titik CCTV. Oh, ada CCTV-nya? Nggih, alhamdulillah. Di itu namanya Pak Lurah itu juga ada. Mana ya? Maaf. Oh, ini. Nggih. Shot ini. Ah, ini ada CCTV di atas dipantau. Selain dilihat dari sini bisa di dilihat HPHA. Oh, HP. tapi yang bisa ngakses CCTV Hanya itu pengurus aja. Hanya pengurus aja. Ya? Soalnya takut kalau lainnya kan tahu di mana titik CCTV-nya itu takutnya ya Pak ya kita kan mencegah seperti itu. Terus selain juga ada 7 titik CCTV ini kita juga membangun pagar atau portal perbatasan antara RT kita sama RT yang lainnya gitu Pak. Termasuk mungkin akses keluar masuk warga akses, ya. Jadi di sini ada 4 pintu akses masuk. Yang sebelah selatan itu perbatasannya yaitu Pasar Pelita. Itu ada gerbangnya dan ditutup itu sekitar jam 11. Jadi tiap titik itu ada koordinatornya. Ada petugasnya sendiri. Warga yang memang rela, yang ikhlas untuk menutup yang itu, dekat Pak. dengan portal itu ya? Yang dekat sama portal itu. Itu pagar, terus di perbatasan yang sebelah barat itu makam. Jadi juga ada pagar, cuma kita yang masih memakai portal itu
yang di dekat di perbatasan selatan, di dekat Iya. musola. Kenapa kita pakai portal? Takutnya nanti kalau RT lain mau mengunjungin Bapak RW, kalau kita Iya. tutup pagar semua kan nggak bisa masuk Masuk nanti. ya. Nggih. Iya, iya. Oh, Pak Seperti itu. RW-nya ada di RT 1 ini. Nggih, Pak? kebetulan. Oh. Alhamdulillah dekat, Pak. Iya, iya, iya. Ada segi positif dan negatifnya. Nggih, nggih. Artian ada beberapa masyarakat, "Oh, kalau ditutup semua gimana Pak RW, saya mau ke tempat sampean mau ke Nggih. tempat Iya, ada iya. kepentingan." Ya tuh, jam Seperti 1, itu. jam 2 kan gitu. Nggih. Pak RW ini pelayanannya 24 jam ini. 24 jam. Nggih, nggih, nggih. Serius. Kalau yang di sebelah makam sama musola itu jamnya jam 10, Pak. Sedangkan kalau yang di sini pintu utara itu Depan ini? nggih, Ada ada. juga? Oh, Ada. iya. Ada itu tutupnya jam 12. Itu Nggih. pintu utama. Nggih. Dan yang ronda itu bapaknya ya kebetulan kan kita kan nggak ada lahan kosong ya, Pak ya. Iya, Alhamdulillah iya, ini iya. juga ada rumah kosong dan Nggih, alhamdulillah lagi diizinkan oleh yang Iya, punya rumah iya. untuk dijadikan pos kamling Ya, seperti alhamdulillah. Ini, itu. dan juga rumah ini pas ini dari pintu utama ya. Itu utama, Pertama. nggih. Nah, kalau warga Jember yang belum tahu lokasinya, ini di sebelahnya apa? Konato, Konato. sama warung apa? Pecok. Pecok. Nah, Sop itu di pecok. situ ada gang kecil itu. Gang kecil. Nah, itu masuknya. Yang sebelah timurnya di Pasar Pelita ya. Nggih. Nah, situ masuk ke RT RT 1. 1. Sebelum Bu, ini programnya banyak ini tadi. Saya sampai bingung nih ya. Kita explore satu-satu dulu. Dari jumlah warga, Bu. Ada berapa sih sebenarnya jumlah warga di Jumlah RT 1 warga di sini sekitar 300-an nggih Pak RW ya. 300 atau 300-an. berapa kakak? Berapa rumah? Kalau 33 33 rumah ya. di 33 cuma di sini kan ada yang keluar masuk itu istilahnya seperti ngontrak, Pak. Gitu. Oke, Jadi oke. kalau ada yang ngontrak ya bertambah, kalau nggak ngontrak ya sekitar 33 nggih Pak RW. 33 ya. Sebenarnya tidak terlalu luas ya, cuma padat sekali ya. Nggih, nggih. Sampai tidak ada sejengkal tanah pun untuk Nggak ada. main bola ini. Nggak, Naik weh. sepeda aja kesulitan. Kesulitan, Oh, nggih. nggih. Naik sepeda tiap malam di luar. Tapi aman kan? Alhamdulillah. Jangan coba-coba masuk Alhamdulillah. sini tanpa izin lo ya. Karena semuanya terawasi ya. Nah, ini Terawasi. menjadi sebuah inspirasi bagaimanapun. Nah, pos kamling itu tetap ada, bahkan di sini 24 jam paling tidak dijaga oleh CCTV kan gitu Pak ya. Nggih. Ya. Kemudian ini Bu, masalah CCTV dulu. Nggih. CCTV itu ada 7 titik dan itu sudah mencakup semua rumah warga ya. Kalau semua rumah warga sih enggak, cuma lebih mencakup ke Pintu-pintu masuk. iya, Ya, titik-titik titik rawan tertentu lah ya. yang akses Ya, masuknya ke RT 01. Keluar masuk pasti masuknya, akan nggih. terpantau ya. Nggih. Semut pun yang lewat nih pasti terpantau nih nanti ya. Bahkan Jadi permisi. hati-hati. Ya. Tek-tek gitu dulu. Oh iya, ini pasti ketahuan. Lokasinya di mana ya tidak perlu kami beritahu ya. Ini menjadi rahasia, tapi yang jelas seluruh akses warga di RT 1 ini sudah terpantau oleh CCTV, CCTV, ini. Bu, nggih. ya. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga ini yang saya tertarik masalah tabungan kurban. Gimana itu tabungan kurban, Bu? Awalnya, kemudian seperti apa caranya? Ini kan siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi warga yang lainnya, gitu ya. Karena banyak orang ngomong berkurban itu mahal, Pak. Ya kan? Padahal sebenarnya kan bukan masalah harganya, masalah kemauannya, gitu kan. Benar. Mong setahun sekali kan gitu kan ya. Iya. Ya, ya. Ya, monggo Bu, monggo Bu. Kalau yang sistemnya kita tabungan kurban itu kita sekitar harga nggih Pak ya, sekitar maksudnya maksimal nabungnya itu Itu sekitar 2 harian juta. apa mingguan? Ya, atau awalnya kita tentukan dulu nggih. Kita tentukan dulu 2 harganya. juta 800, 2 juta 800. Tapi kan kita sistemnya tabungan kurban itu untuk meringankan. Karena kan yang berkurban itu kan memang awalnya dari niat dulu ya Pak ya. Betul. Dari niat, bahkan yang mampu kadang tidak mau berkurban. Ya, Ya, jadi kan ya kalau udah niat kita pasti mampu gitu. betul. Jadi untuk meringankan niat dan merealisasikan niat warga RT 01 untuk berkurban, kita bikin sistem di mana tiap minggunya di sini kan ada pengajian yang seperti saya jelaskan tadi. Iya. Itu bisa untuk menabung sekitar 70.000.
Setiap minggu. Setiap minggu Setiap 70.000. 70.000 ya, ya. 70.000 untuk meringankan biaya Berarti per berkurban. hari 10.000 ya? Nggih, 10.000. 10.000 itu satu bungkus rokok ya, Pak? Kurang, Pak. Kurang ya? Iya. Ya, lebih sedikit daripada satu bungkus rokok sebenarnya. Bahkan lebih mahal rokok nggih, Pak nggih. Kenapa korban nggak bisa? Ya, mohon maaf yang perokok ya. Kebetulan enggak perokok. Maksud saya ke sana nanti. 70.000 setiap minggu di forum pengajian itu. Di forum pengajian tadi itu. Ya, ya. Dan itu forum pengajian bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Oh, justru bapak-bapaknya ya. Oh, ini yang rajin nih bapak-bapaknya yang nabung. Jadi ibunya Istimewa ini, Pak. Ya, istimewa bapaknya. Karena biasanya semua uang masuk ke ibu-ibu, Pak. Kalau sudah masuk itu sulit keluarnya, Pak. Ini berarti duit lanang nih yang dibuat kurban. Oke, kemudian gimana, Bu? 70.000 itu, tapi kadang ada juga kan selain warga sini kan tertarik juga nggih Pak nggih. Jadi ada yang selain warga sini daripada saya bolak-balik, ntar 1 bulan sudah saya antara langsung cash bisa juga transfer. Dan kebetulan di sini uang kurban itu juga dipegang oleh pengurusnya Pak. Jadi transparan, benar-benar transparan seperti itu. Dan itu dilaporkan secara berkala ya. Melalui grup WA. Grup WA ada sendiri tabungan kurban. Oh iya ya. Iya, di sini juga ada. Oh iya, ini sudah diinfokan juga ya. Iya, Pak. Kamera bisa shoot di sana. Shoot di Mading. Nah, itu Mading, coba agak maju, Pak. Maju sampean. Nah, itu terkait beberapa pengumuman aktivitas, salah satunya ada tabungan kurban ya. Jadi pos kamling ini bukan hanya sekedar jaga ketentraman, jaga ketertiban, tapi juga informasi. Pusat informasi. Ini masalah tabungan kurban lagi. Paling banyak selama ini yang nabung itu sampai berapa orang, Bu? Hingga saat ini. Paling banyak. 14 sih ya, lebih. 14 ya? Iya. Kalau 14 masing-masing misalnya satu kambing berarti kan ada 18 kambing ya? Iya. Iya. 14. Enggak, lebih. Iya, 2 ekor atau 2 ekor sapi 2 ekor kan gitu sapi. Pak ya? Itu yang sapi Pak. Tapi kalau kan ada yang saya nggak ikut tabungan kurban sapi. Saya mau langsung kambing. Ada juga. Alhamdulillah ya Pak R ya. Iya. Tetap nabung. Oh ya, karena mungkin enggak mau daging sapi kan, bosan mungkin ya. Nah, ganti dari kambing. Ya, berarti sudah sampai berapa? 2 sapi? 2 ekor sapi. 2 ekor sapi, kambingnya berapa? 4 ya Pak RW. 4. Banyak itu. Kalau sapi ya, 21 18-an warga yang iya, 18-an penabung ya. Dan ini tahun ini ada berapa yang tahun ini yang sudah nabung? 2026 ini. Untuk Idul Kurban yang sedang berlangsung 1447. 18 itu ya. Depannya 2 sapi sama kambing. Ya, ya. Tapi enggak ada peternak domba atau sapi di sini. Belum ada. Oh, dan juga lahannya ada ya. Lahannya, saya bilang lahan itu agak gimana? Ya, ya. Ya, ya. Nanti mungkin ada warga Kaliwates bagi peternak-peternak domba, kambing atau sapi. Nah, bisa diajukan ke Bu RT nanti ya. Bisa. Ya, tentu dengan harga yang kompetitif ya Bu ya. Ya, itu. Ini menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah inovasi saya rasa. Karena selama ini kan mikirnya itu kan berkurban berat, mahal ya. Ternyata butuh niat cuma. Ya. Niat kalau mau 70.000 atau 10.000. Ya, saya enggak nyinggung rokok lagi, enggak enak. Oke. Ada lagi Bu pesan ataupun informasi yang lain? Informasi yang lain yang masalah jentik-jentik nggih Pak nggih. Nggih, atau mungkin atau apa? Sini sebenarnya ini sekedar informasi ya, ada jibitan. Oh iya. Tapi di semua RT itu ada, ya. Nanti kita eksplor lebih kepada RT yang lainnya. Karena kalau dieksplor di sini dihabiskan sama Bu Putri nanti. Oke, mungkin ada pesan buat warga Kaliwates Bu. Dan selainnya. Untuk warga Kaliwates, ingat kalau kejahatan itu bukan berlangsung dari niat tapi ada kesempatan. Jadi dimanapun kita berada, alangkah lebih baiknya kita jaga diri, jaga keluarga agar kejahatan itu tidak ada kesempatan untuk datang pada lingkungan kita. Dan juga untuk warga-warga yang di Kelurahan Kaliwates,
eh, lebih baik kita, karena kalau sendiri kita tidak akan bisa menjaga lingkungan, tetapi kalau bersama-sama dengan yang lainnya, insya Allah kita akan bisa menjaga keluarga bahkan lingkungan kita. Oke, sebelum ditutup Bu Putri mohon dikenalkan dulu seluruh perangkatnya ini. Ya biar semuanya kenal. Agak-agak maju Pak. Tadi ya. Nah, Pak siapa? Perkenalan. Ya, ini Pak RW. Dari saya kenalkan yang sebelah kiri saya yang memakai baju koko putih, Bapak RW kita, Bapak Burhanuddin, di mana beliau juga menjadi pembina di RT kita, kebetulan juga menjadi warga RT 01. Terus di belakang Bapak RW ada juga Bapak Romli, kelihatan agak malu kayak sepertinya Pak Romli ini. Bapak Romli sebagai seksi perlengkapan, dan di sebelah kiri saya Bapak Rian yang selalu membantu saya. Bapak Rian ini sekretaris RT. Terus di sebelah saya juga kebetulan sebagai pengurus dan juga suami saya. Suami saya ini Pak ya, suami saya yang sebagai seksi sisi sosial sama tabungan kurban. Oke, itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Putri beserta seluruh perangkat dari RT 1 RW 8 ini. Nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya punya ini